Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Agustia dengan NIM 250410226. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Arifah Primasatrianingrum MPD. Dalam dunia pendidikan, proses belajar tidak terjadi begitu saja, tetapi memiliki dasar dan landasan teori yang menjelaskan bagaimana seorang peserta didik dapat belajar secara efektif. Teori pembelajaran menjadi sangat penting karena membantu pendidik memahami bagaimana siswa menerima informasi, mengolahnya dalam pikiran, dan menghasilkan perubahan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan memahami teori ini, guru dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam praktiknya, terdapat beberapa teori utama yang sering digunakan, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik, yang masing-masing teori ini memiliki sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Dalam teori ini, lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku peserta didik. Proses belajar terjadi ketika seseorang memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan, kemudian tanggapan tersebut diperkuat melalui penguatan, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Dalam praktik pembelajaran, teori ini biasanya terlihat pada kegiatan yang terstruktur, latihan berulang, dan penilaian yang jelas dan terukur. Guru berperan sebagai pengendali utama proses pembelajaran, sedangkan siswa mengikuti arahan yang diberikan oleh guru. Contoh dalam teori behavioristik ini, ketika siswa rajin mengerjakan tugas selalu mendapat pujian atau nilai tambahan, maka siswa tersebut akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena lebih fokus pada perilaku yang terlihat sehingga kurang memperhatikan proses berpikir siswa. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh. Dalam proses belajar, pengetahuan baru akan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih bermakna. Contoh teori kognitif, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga diajak berdiskusi, menganalisis, atau menyelesaikan soal yang membutuhkan pemahaman konsep. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kelebihan teori ini adalah mampu meningkatkan pemahaman, konsep, dan berpikir kritis. Namun, tantangannya membutuhkan waktu dan strategi pembelajaran yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah teori humanistik. Teori ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana peserta didik dapat berkembang secara utuh, baik dari segi intelektual, sosial, maupun spiritual. Setiap individu dianggap memiliki potensi yang perlu dikembangkan dan pembelajaran diarahkan untuk membentuk siswa mencapai aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tidak hanya hasil akademik yang diperhatikan, tetapi juga perasaan, motivasi, dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, siswa diberi ruang untuk berpendapat, memilih cara belajar, atau mengekspresikan diri sesuai kemampuannya. Lingkungan belajar juga harus nyaman, aman, dan mendukung agar siswa dapat berkembang secara optimal. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan dukungan dan membangun hubungan positif dengan siswa. Kelebihan teori humanistik ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, namun dalam prakteknya membutuhkan pemahaman guru terhadap karakter masing-masing siswa. Jika dilihat dalam konteks pembelajaran modern, ketiga teori ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi sering dikombinasikan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang baik tidak hanya berfokus pada satu teori,
tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Dengan demikian, ketiga teori pembelajaran tersebut memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam proses pendidikan. Teori behavioristik memberikan dasar dalam pembentukan perilaku. Teori kognitif membantu dalam pengembangan kemampuan berpikir, sedangkan teori humanistik berperan dalam membentuk kepribadian dan potensi peserta didik. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran, pendidik sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu teori saja, melainkan mampu mengombinasikan ketiganya agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan mampu mengembangkan peserta didik secara menyeluruh. Baik, segitu saja review materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.